mencoba untuk ikhlas. Memasuki parkiran basemen, Arumi segera membanting pintu mobil dengan sangat keras, hingga suara berdengung kasar terdengar. Melihat hiasan dashboard berbentuk kucing bertengger manis di depan sana, semakin membuat emosi wanita itu meluap. Dengan kasar ia melempar sepasang pajangan itu ke kursi penumpang. Arumi frustasi sebab cinta tulus yang diberikan olehnya telah dikhianati oleh sang suami. Tersisa 2 hari lagi, ia dan Mahesa akan melangsungkan anniversary yang ke-5 tahun. Namun belum genap 5 tahun, sebuah badai meluluh lantakan kapal yang dinahkodai oleh Mahesa. Kapal itu karam dan terjungkal kala menghantam sebuah karang besar, menyebabkan Arumi terpental dan tenggelam di dasar samudra biru. "Kenapa kamu jahat padaku, Mas? Kamu telah menodai pernikahan kita, sudah mengingkari janji suci untuk setia padaku." Tubuh wanita itu bergetar hebat. "Dengan teganya kamu selingkuh dengan sahabatku." Ia terduduk pilu di balik kemudi. Saat memutuskan untuk menerima pinangan dari Mahesa, ia tak menyangka badai rumah tangga yang dulu menghancurkan kebahagiaan orang tuanya akan terulang lagi, di mana peran utamanya kini adalah ia dan Mahesa. Lagi-lagi rumah tangga harmonis yang dibina oleh sepasang suami istri harus hancur akibat orang ketiga. Namun bedanya, tidak ada korban dari kegagalan rumah tangga yang dialami oleh Arumi. Sebab di antara wanita itu dan Mahesa belum ada ikatan yang menyatukan mereka. Setidaknya ia bisa sedikit bernapas lega, sebab tidak ada orang lain yang akan menjadi korban dari keretakan rumah tangga yang dibina olehnya. Arumi menatap gantungan yang terpasang di kaca spion. Gantungan berbentuk bintang bertuliskan "Best Friend Forever" mengingatkan wanita itu akan sosok Kayla. Ia meraih benda itu kemudian menggenggamnya dengan erat sambil berkata, "Dan kamu Kayla, kupastikan kamu akan menyesal karena telah merebut suamiku. Kamu sudah menusukku dari belakang, maka bersiaplah menerima balasan atas perbuatanmu itu." Jemari lentik itu menekan tombol di samping kanan. Secara otomatis kaca jendela terbuka. Ia melempar gantungan itu keluar. "Kalian semua pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Namun sebelum itu terjadi, aku terlebih dulu akan bermain-main dengan kalian semua. Sama seperti dulu kalian mempermainkanku." Hembusan napas kasar terdengar. Arumi mencoba menetralkan pikirannya, mengikhlaskan semua yang terjadi. Meski hati masih terasa sakit dan bayangan tubuh Mahesa masih terbayang, dalam memori ingatan ia harus tetap tegar dan membulatkan tekad membalas kejahatan ketiga iblis itu. Bahkan putra pun akan menerima balasan, karena sebagai kepala rumah tangga, pria itu tidak mampu menegur sang istri untuk tidak berbuat zalim terhadap menantu. Sial sekali nasibku hari ini. Pagi-pagi kena omelan Dr. Ryan karena kondisi pasien sempat menurun. Padahal itu adalah hal yang wajar terjadi pasca operasi. Tapi pria itu menyebalkan, tetap saja menyalahkanku. Siang hari aku harus menyaksikan pergulatan panas suami dan sahabatku. Wanita itu menghentikan sejenak ucapannya karena merasa ada perkataan yang salah. Maksudku mantan suami dan mantan sahabat, timpalnya. Ia melempar pajangan dashboard berbentuk kucing ke kursi belakang dan meletakkan sling bag miliknya di samping. Beberapa hari ke depan akan menjadi hari terberat bagiku. Setelah terbongkarnya perselingkuhan Mas Mahes dan Kayla, maka aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus segera menemui Rio untuk mengurus surat gugatan cerai. Usai mengucapkan kalimat itu, ia menjalankan mesin kendaraan, menginjak pedal gas dan memajukan kendaraan roda 4 itu ke suatu tempat. Jarak antara hotel dengan kantor firma hukum tempat Rio bekerja tidak terlalu jauh, berkisar 10 km. Kantor itu berada di daerah Jakarta Barat. Sementara hotel yang dijadikan tempat maksiat oleh mantan suami dan mantan sahabatnya berada di Jakarta Pusat. Ia melanjutkan kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam. Suasana siang hari semakin ramai sebab bertepatan dengan jam istirahat yang sudah usai. Suara klakson bersaut-sautan, beberapa pengguna jalan menyalip kendaraan yang ditumpangi oleh Arumi. Namun ia tak bergeming. Wanita itu tetap fokus ke depan tanpa memperdulikan kebisingan di luar sana. Ketika memasuki area perkantoran, wanita itu mengurangi kecepatan laju kendaraan. Di depan pintu masuk sudah berdiri 2 orang petugas yang berjaga. Ia turun dari dalam mobil, berjalan masuk ke dalam bangunan megah berlantai 10. "Halo, selamat siang. Apakah saya bisa bertemu dengan Pak Rio Mahardika?" Tanya Arumi pada salah satu resepsionis yang bekerja di balik meja. Wanita berseragam abu-abu itu tersenyum ramah, menyambut kedatangan tamu istimewa yang sudah ditunggu sejak beberapa menit lalu. "Ibu bernama Arumi Salsabila Adiguna?" tanya resepsionis itu untuk memastikan. Mendengar nama Adiguna tersemat di nama lengkap Arumi,
Ia memutar bola mata dengan malas. Setiap kali nama itu terucap maka mengingatkan wanita itu pada kejadian beberapa menit yang lalu. Ia menghela napas kasar, meremas ujung pakaian yang dikenakan untuk mengurai amarah, yang bisa saja meledakkan setiap saat. Benar, apakah saya bisa bertemu Pak Rio sekarang? Arumi sudah tak tahan jika harus berlama-lama berdiri. Ia khawatir emosinya akan pecah bila terlalu lama berdiri di hadapan dua wanita itu. Silakan Nyonya, Tuan Rio sudah menunggu Anda sejak tadi. Salah satu dari mereka bergegas mengantarkan Arumi ke depan pintu lift. Anda tinggal menekan tombol 8, ruangan Pak Rio tidak jauh dari pintu lift di atas sana. Saat pintu lift tertutup dan membawa tubuh Arumi naik ke lantai atas, ia mengipaskan telapak tangan ke depan sambil berkata, "Sabar Arumi, kamu tidak boleh marah. Mereka tidak tahu jika sebentar lagi statusmu sebagai Nyonya Adiguna akan berakhir." Tak berselang lama pintu lift terbuka. Wanita itu keluar lalu berjalan dengan tergesa menuju ruangan Rio. "Rumi," seru Rio kala melihat sahabat dari istrinya, sekaligus kakak iparnya berdiri di ambang pintu. Pria itu sedikit terkejut dengan kedatangan Arumi, sebab ini pertama kalinya wanita itu datang menemuinya secara pribadi. Arumi tak membalas seruan itu, ia lebih memilih duduk di sofa daripada duduk di kursi empuk di hadapan adik iparnya itu. Rio mengerutkan kening sambil menatap heran ke arah Arumi, sebab penampilan wanita itu terlihat sedikit berantakan. Mata sembab, pakaian kusut dan rambutnya yang biasa tertata rapi kini sedikit berantakan. Ia berjalan perlahan mendekati Arumi. "Ada apa denganmu? Kenapa matamu sembab dan penampilanmu berantakan?" Alih-alih menjawab, wanita itu hanya melirik dengan tatapan sinis. "Ini akibat kakak sepupumu," sungut Arumi. Rio semakin tak mengerti arah pembicaraan wanita itu. Beberapa saat lalu Arumi tiba-tiba saja menghubunginya di sela suara isak dan tangis yang menyayat kalbu. Wanita itu memaksa ingin bertemu dengan Rio karena ada hal penting yang ingin disampaikan, padahal pria itu ada janji dengan sahabatnya. Tak ingin terjadi hal buruk menimpa Arumi, akhirnya Rio mengalah dan memilih menemui kakak iparnya. "Come on Rumi, katakan padaku, apa yang terjadi padamu? Kenapa tadi saat menelponku kamu menangis?" desak Rio. "Apakah telah terjadi sesuatu pada Mahesa? Atau Mahesa sudah melakukan tindak kekerasan padamu, sama seperti yang dilakukan mendiang ayah kandungmu terhadap mendiang ibumu?" secar Rio. Wanita di hadapannya itu bergeming, tak ingin beradu padang dengan Rio. Ia membuang muka ke sisi lain, menyembunyikan tirai bening yang sudah menutupi pelupuk mata. "Kalau kamu diam saja, please, Rumi. Aku tidak akan tahu tujuanmu datang ke sini. Please, jangan diam saja, katakan padaku apa yang sudah dilakukan Mahesa padamu." Berada dalam situasi ini membuat Rio frustasi. Bukannya ia tidak suka menemui Arumi, tetapi pria itu merasa pertemuannya dengan sang ipar akan sia-sia jika wanita itu tak bersedia membuka mulut. Dipandanginya wanita itu, ia menatap Arumi tanpa berkedip sedikit pun. Jengah dengan situasi ini, akhirnya Rio bangkit, lalu berjalan menuju kursi kebanggaan. "Kalau kamu tidak mau berbicara, sebaiknya aku pergi dan menemui sahabatku." Ia mengeluarkan telepon genggam dari dalam laci. Tangan kekar itu menyentuh layar dan bersiap melakukan panggilan telepon. Namun suara lembut Arumi menghentikan kegiatannya. "Rio, tolong bantu aku menggugat cerai Mas Mahes. Aku tidak ingin hidup bersama suami yang tukang selingkuh," ucap Arumi mantap. Tubuh Rio tersentak, bola mata melebar tatkala mendengar ucapan Arumi yang mengatakan ingin bercerai dari suami yang telah dinikahinya selama hampir 5 tahun. Rio memang mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa hubungan rumah tangga iparnya itu sedang bermasalah. Tetapi pria itu tidak menyangka hubungan itu akan berakhir dengan kata cerai. Untuk memastikan pendengarannya tidak bermasalah, Rio bangkit dari kursi, lalu menghampiri Arumi yang sedang menangis. Tubuh wanita itu gemetar hebat, cairan bening terus mengalir membasahi pipi. Suara isak Arumi menyayat kalbu, membuat siapa saja yang mendengar akan merasa iba. "Rumi, coba kamu ulangi lagi perkataanmu barusan. Kamu ingin bercerai dari Mahesa?" tanya Rio hati-hati. Arumi hanya menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa ia benar-benar ingin berpisah dari suaminya itu. Hatinya masih terasa sakit dan bibirnya belum mampu berucap. Pria yang sedang duduk di hadapan Arumi menghembuskan napas secara kasar. Ia menggelengkan kepala sebab tak habis pikir kenapa Mahesa tega mengkhianati istrinya. Padahal sang istri adalah sosok yang nyaris sempurna. "Aku di sini berbicara sebagai seorang sahabat sekaligus pengacara yang akan menangani kasus perceraianmu. Sebelum kamu melayangkan berkas gugatan cerai, sebaiknya dipikirkan dengan matang. Jangan sampai di kemudian hari kamu menyesal
karena sudah mengambil keputusan di saat sedang emosi. Pikirkan dengan kepala dingin, setelah itu baru mengambil keputusan. Jika memang tekadmu sudah bulat, kamu bisa datang ke sini dan aku siap menjadi pengacaramu. Tidak, sergah Arumi. Tekadku sudah bulat, Rio. Aku ingin bercerai dari Mahesa. Kakakmu itu sudah selingkuh di belakangku dan kamu tahu siapa wanita yang menjadi orang ketiga di antara aku dan Mahesa? Dia adalah Kayla, sahabatku sendiri. Pekik wanita itu. Andai saja tidak terjadi kontak fisik di antara mereka, mungkin aku masih bisa memaafkan Mas Mahes. Namun kedua iblis itu sudah melakukan hubungan di luar batas. Bahkan dalam rahim Kayla tumbuh seorang janin hasil hubungannya bersama suamiku. Lagi-lagi air mata Arumi membasahi pipi. Entah sudah berapa kali wanita itu menangisi nasib naas yang menimpa rumah tangganya. Namun yang pasti ia tidak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang wanita lain. Apakah aku harus memaafkan laki-laki yang tidak bisa setia terhadap pasangannya? Ucap Arumi lirih. Ia memandang sendu ke arah Rio. Asal kamu tahu, perselingkuhan itu didukung penuh oleh Mama Naila. Mertuaku sendiri memaksa suamiku untuk menjalin hubungan terlarang bersama wanita lain. Bagi mendengar petir di siang bolong, jantung Rio rasanya berhenti berdetak saat itu juga. Ia merasakan tubuhnya dijatuhi oleh ratusan bongkahan batu yang sangat besar. Apa katamu? Jadi ide gila itu tercetus dari mertuamu sendiri? Ucap Rio terbata. Kini ia mengerti kenapa Arumi bersikeras untuk bercerai dari Mahesa. Di dunia ini tidak ada seorang istri yang mau memaafkan suami tercinta setelah ketahuan selingkuh. Kendati pun ada hanya seberapa persen saja dari jumlah populasi wanita di bumi. Dan mungkin saja ia memiliki hati yang luas sebesar samudera, karena mau memaafkan kesalahan sang suami. Rio sebagai pria yang masih memiliki akal sehat merutuki semua perbuatan keji yang dilakukan oleh Mahesa, Kayla dan juga om tante pria itu. Keempat orang itu seperti binatang yang tak memiliki hati nurani, sehingga tega berbuat zalim terhadap wanita baik seperti Arumi. Pria itu terkulai lemas di atas sofa, dadanya masih kembang gempis, berusaha meredam amarah yang sewaktu-waktu dapat meledak dengan sendirinya. Rio merubah posisi duduknya. Ia mencondongkan tubuh ke depan sambil berkata, kalau kasusnya seperti ini, aku bersedia membantu keluar kamu dari belenggu keluarga itu. Sebab aku tak rela jika harus melihat sahabat dari istriku hidup bersama pria brengsek seperti Mahesa. Sejak awal menikah aku perhatikan sikap mertuamu sama sekali tidak menghargaimu sebagai seorang menantu. Terlebih perlakuan Tante Naila yang terkesan membeda-bedakanmu dengan Kayla membuatku geram. Rio menghela napas panjang sebelum melanjutkan ucapannya. Walaupun aku adalah bagian dari keluarga itu, tetapi sebagai manusia waras, tentu aku tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi di sekitarku. Untuk itu aku akan membelamu hingga titik darah penghabisan. Namun ada hal penting yang harus dikerjakan olehmu sebelum mengurus surat perceraian. Mata sembab dan wajah yang dipenuhi air mata itu menatap tajam pada Rio. Hal penting apa, Rio? Cepat katakan, aku harus mengerjakan apa agar segera berpisah dari Mas Mahes? Seru Arumi tidak sabar. Pria itu tampak ragu berkali-kali ia mengusap ujung hidungnya dengan jari. Tak tahu reaksi apa yang ditunjukkan oleh Arumi jika wanita itu sudah mendengar tugas penting yang harus dikerjakan olehnya. Katakan padaku, Rio, aku harus apa sekarang? Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah... Arumi semakin dibuat penasaran oleh sikap Rio. Tak tahan menunggu kelanjutan ucapan pria itu, ia mencondongkan badan ke depan sambil berkata, kalau sampai kamu tidak memberitahuku dengan segera, maka jangan salahkan aku jika Rini memintamu tidur di teras. Ancam wanita itu, kamu pasti tahu istrimu itu sangat menyayangiku, jadi bersiaplah tidur di luar, hanya ditemani bintang dan berselimutkan angin. Rio menghela napas dengan kasar. Ia tak menyangka Arumi akan mengancamnya dengan menggunakan titik kelemahan pria itu. Arumi menggunakan Rini sebagai senjata untuk mengancamnya. Aku tak habis pikir kamu akan menggunakan Rini sebagai senjata untuk mengancamku. Jangan-jangan setelah ini kamu juga akan menggunakan kedua anakku untuk dijadikan senjata untuk mengancamku lagi. Sindir pria itu kemudian bangkit dari sofa, lalu berjalan ke arah jendela yang berukuran setinggi 3 meter. Pria itu menatap pemandangan di luar sambil mencari cara untuk menyampaikan hal yang mengganjal pikirannya. Pria itu memejamkan mata, menarik napas panjang, kemudian menghembuskan secara perlahan. Mengumpulkan keberanian untuk memberitahu Arumi langkah pertama yang harus dilakukan oleh wanita itu.
Ia membalikkan tubuh menatap Arumi dengan intens. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memberitahu Tante Nimas tentang keretakan rumah tanggamu ini. Bagaimanapun juga beliau berhak tahu tentang permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Dengan kondisi jantung yang kurang sehat akan sangat beresiko bila kamu tiba-tiba saja mengutarakan niat untuk bercerai dengan Mahesa. Jadi carilah cara untuk menyampaikan keinginanmu pada Tante Nimas tanpa membuatnya terkejut. Arumi menelan ludah dengan susah payah ketika mendengarkan penjelasan Rio. Semua yang dikatakan oleh pria itu benar adanya. Selain dirinya akan ada wanita lain yang terluka bila ia melayangkan surat gugatan cerai ke pengadilan agama. Kamu benar, aku tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan. Wanita itu meraih tisu yang ada di atas meja kemudian menghapus sisa air mata yang tersisa di wajah. Aku akan datang lagi ke sini. Doakan aku semoga Mama bisa menerima keputusanku. Arumi berjalan dengan langkah gontai dan berhenti ketika di depan ambang pintu. Terima kasih, karena kamu sudah mau membantuku keluar dari jeratan keluarga Adiguna. Sungguh, Rini sangat beruntung memiliki suami sepertimu, ucapnya tulus. Jemari lentik itu menggenggam handle pintu, lalu ia melangkah keluar ruangan. Sepanjang jalan ia terdiam, tatapan matanya menerawang jauh, seolah jiwanya tersesat di sebuah dimensi lain. Hanya tersisa beberapa meter lagi Arumi mencapai pintu lift. Ia berjalan perlahan menuju pintu itu, namun langkah kaki Arumi seketika terhenti. Ia tampak terkejut kala melihat Ryan berjalan ke arahnya. Sementara itu di seberang sana Ryan pun nampak terkejut dengan kehadiran partner kerjanya itu. Sedang apa wanita itu di sini? Apakah dia sengaja mengikutiku? Batin Ryan. Dasar pria berhati batu. Mau apa dia ke sini? Apakah dia belum puas setelah menyakitiku dan kini sengaja datang ke kantor firma hanya untuk memberikan luka baru? Gerutu Arumi dalam hati. Ia masih sangat kesal karena tadi pagi sudah dimarahi bahkan diminta untuk beristirahat di rumah sambil selama beberapa hari. Padahal ia tidak melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan pasien koma maupun meninggal. Akhirnya ia melanjutkan langkahnya tanpa mempedulikan tatapan sinis dari pria itu. Kini posisi Arumi dan Ryan saling berhadapan. Sedang apa kamu di sini? Kamu sengaja membuntuti saya agar luluh dan mengizinkan kamu bekerja lagi di rumah sakit? Tanya Ryan ketus. Ia menghunuskan tatapan tajam seolah ingin menelan Arumi hidup-hidup. Arumi mengerutkan kening. Nih, Dokter Ryan GR sekali. Memangnya ini kantor milik Anda? Sehingga saya dilarang datang berkunjung ke sini. Balas Arumi tak kalah sinis. Asal dokter tahu, saya bukan tipe wanita penggoda yang bersedia merayu lawan jenis untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Terlebih lagi laki-laki itu adalah dokter, sungutnya. Kemudian Arumi berlalu begitu saja meninggalkan Ryan yang masih membeku di tempat. Bola mata sipit Ryan membulat sempurna setelah mendengar ucapan Arumi. Ada apa dengan wanita itu? Kenapa dia jadi sensitif begini? Umam pria itu. Akhirnya ia pun berjalan perlahan menuju sebuah ruangan. Dasar dokter psikopat, dokter aneh, dokter sok kepedean. Cih, dia pikir aku datang ke kantor itu untuk menemuinya. Sungut Arumi berapi-api. Kalau bukan karena ingin bertemu Rio, aku pun malas bertemu pria aneh itu. Ah! Pekik Arumi sambil mengacak-acak rambutnya. Rambut panjang hitam tergerai itu semakin berantakan, seperti tidak pernah disisir oleh sang empunya. Arumi kesal, sebab hari ini harus bersitatap lagi dengan pria yang sudah menghancurkan karirnya sebagai seorang dokter. Dengan perasaan campur aduk, Arumi menyalakan mesin mobil, lalu melajukan kendaraan itu keluar dari gedung bangunan berlantai 11. Menuju kediaman Nyimas yang ada di kawasan Tangerang Selatan. Bersambung.